Masih dengan Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa membahas berkaitan dengan menjelajah desa wisata. Karena pariwisata di Jawa Timur ini maju begitu, dan desa salah satunya cara untuk menggaungkan kembali pemulihan ekonomi nasional, dan juga nantinya desa wisata ini akan go internasional. Seperti apa perkembangannya ini? Iya, jadi kalau misalnya saya harus kembali ke Setigi nih, karena Setigi ini orang berharap akan menjadi geopark. Sedang diproses. Jadi kalau dia jadi geopark sudah pasti dia akan masuk di dalam katalog internasional. Bunpring itu keren sekali. Jadi kalau dilihat dari varian bambunya, mungkin lebih variatif daripada yang sangat terkenal di Jepang. Kemudian yang baru kemarin, cuma ini masih harus dikembangkan, yang Tirto Asri View yang di Lumajang itu mereka, saya tidak sempat naik, katanya di atas itu mereka bilang bahwa ada ribuan bambu gitu. Saya belum sempat naik, tapi kalau yang di Bunpring di Malang saya sudah sempat ke sana. Jadi artinya varian-varian yang bisa ditawarkan untuk menarik para wisatawan itu banyak sekali. Nah sekarang kalau misalnya yang di Tulungagung misalnya Nakula Park itu saya tanya ini desa mana saja yang punya ketertarikan untuk ke sini. Oh ini sudah Blitar Bu, Kediri Bu. Jadi bukan hanya antar desa tapi juga sudah antar kabupaten. Saya tanya lagi, apa keunggulan di sini? Kulinernya Bu, gitu. Kulinernya murah, enak katanya. Jadi sekarang ini kan mungkin orang ingin cari sesuatu yang bisa sambil relaksasi, kemudian dia bisa menikmati makanan mungkin dengan lebih leluasa. Dia bisa makan di mana dan seterusnya. View-nya bagus, angin semilir. Kalau malam juga ada lampu-lampunya gitu. Jadi dibuka tahun kemarin ya itu yang Nakula Park di Tulungagung. Rupanya mereka dibuka kalau tidak salah dari mulai bulan Juni sampai dengan Desember. Itu sudah tembus 2,2 miliar. 2,2 miliar? 2,2 miliar pada saat pandemi COVID. Nah kan saya tanya berapa karyawannya, kalau itu baru 43. Kemudian berapa mereka bayar karyawannya dan seterusnya. Itu sudah bisa nyumbang PAD. Gitu. Jadi rata-rata desa wisata yang sudah maju mandiri itu sudah sumbang PAD. Dia bisa meng-create tenaga kerja di situ, dan dia juga bisa menghidupi beberapa sektor-sektor gitu ya. Terutama pelaku UMKM itu hidup itu kalau ada wisata. Setelah itu mereka juga bisa sumbang PAD. Jadi ini akan menjadi referensi dari sumber ekonomi yang kali ini sesungguhnya PDRB Jawa Timur itu tersupport 7,2% dari pariwisata. Kita berharap bahwa kalau pandemi COVID ini segera berlalu, sektor-sektor wisata yang lebih besar itu akan bisa maksimal lagi. Ini kan kalau desa wisata itu ya relatif pada masyarakat sekitar gitu. Hanya kalau di Tulungagung itu rupanya sudah Blitar ke situ, Kabupaten Kediri juga sudah ke situ. Antar region begitu? Iya, sudah antar kabupaten, meskipun itu yang mengelola BUMDes gitu. Oleh karena itu pendampingan manajemen pengelolaan desa wisata menjadi penting. Ini pendampingan manajemen pengelolaan desa wisata seperti apa? Karena klinik program BUMDes ini sudah menyentuh level hingga yang paling bawah. Jadi klinik BUMDes itu diharapkan bahwa namanya juga klinik ya. Ini kan bisa dijadikan tempat konsultasi di antara pengelola BUMDes. Sesungguhnya tidak hanya wisata, tapi aspek wisata ini yang bisa langsung menggerakkan sektor UMKM. Jadi di mana ada wisata, public transportation jalan, di mana ada wisata, UMKM bergerak. Jadi banyak sekali sektor yang bisa digerakkan berseiring dengan pariwisata yang bisa kita kembangkan. Bu, selama ini yang menjadi fokus adalah Kabupaten Tulungagung, Lumajang, Bondowoso, dan juga Pasuruan.
Ya, ini kebetulan pengembangan terakhir. Pengembangan terakhir. Kan ada sekitar 29 yang sudah maju mandiri itu. Jadi kalau sudah maju mandiri, diharapkan mereka sudah bisa mengakses, katakanlah untuk sumber pembiayaan dalam proses pengembangan. Kemudian mereka juga sudah tersupport oleh tim yang bisa memberikan pendampingan managerial skill. Nah, sekarang yang baru tumbuh-tumbuh ini kan banyak ya, sekitar 479. Jadi ini yang harus terus mendapatkan pendampingan, dan yang terakhir itu 4 titik. 1 di Tulungagung, 1 Pasuruan, 1 Bondowoso, 1 Lumajang. Tapi kan ini akan bergerak terus ini supaya masing-masing bisa tersupport bahwa ada ruang yang ternyata di saat pandemi COVID tetap bisa memberikan harapan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Betul. Apakah ada kendala yang dirasakan hingga tingkat level yang paling bawah, RT RW atau juga desa yang belum tersentuh begitu, belum tahu harus kemana wisata ini digerakkan dan lain sebagainya? Adakah kendala? Memang sebaiknya tidak diinisiasi oleh pemerintah provinsi, tetapi bahwa sudah ada social capital di lini paling bawah, sudah ada inisiasi. Jadi ketika ada inisiasi, pasti mereka sudah melihat ada potensi. Ketika mereka lihat potensi, ini kan ibaratnya tinggal tinggal bedakin, tinggal memberikan. Oh, ini tambah lampu, ini mungkin bunga-bunganya supaya lebih instagramable gitu ya. Oh, ini desain-desain, mungkin pagarnya, mungkin apanya gitu. Itu kan memang harus menghadirkan katakanlah konsultan. Nah, disitulah pentingnya klinik BUMDes untuk melihat misalnya kemarin itu, oh ini ada ruang bagaimana mereka terus bertumbuh kreativitasnya, bertumbuh inovasinya, bertumbuh produktivitasnya. Jadi suasana-suasana yang memungkinkan saling menyemangati satu dengan yang lain. Nanti biasa kan ada pengunjung juga akan memberikan input, memberikan masukan. Itu kalau mereka juga open mind, saya rasa tetap akan memberikan nilai tambah. Oh iya, ini bagus seperti ini ya, bagus seperti ini gitu. Dan klinik BUMDes ini juga masuk kepada 45 Innovation. Dari Kemenpan RB begitu. Ini merupakan sesuatu yang inovasi yang baru dan kreatif begitu yang kalau sudah masuk top 45 berarti ini sudah diusulkan ke PBB. Oh, ke PBB. Ini nanti seperti apa proyek kedepannya dan target dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengembangkan desa wisata di Jawa Timur nanti akan dibahas di segmen ketiga. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda.